Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'alam. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd, al-mukarram pengasuh pondok pesantren Al-Aqobah Bapak Kiai Haji Junaidi dan Ibu Nyai serta para keluarga pondok pesantren Al-Aqobah, al-asatid wal asatidah, para guru, para pengasuh, pengurus yayasan yang saya muliakan, anak-anak, para santri, baik santri putra maupun santri putri, generasi penerus perjuangan calon pemimpin masa depan yang mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah. Amin. Alhamdulillah, hari ini di bulan suci Ramadan, di pesantren ini kita dapat menyaksikan pelaksanaan wisuda santri dari berbagai disiplin. Ada yang amsilati, ada yang tilawah bin nadhor, dan mungkin yang lain-lain. Oleh karena itu, selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita semuanya menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad yang mengagungkan dan memuliakan Al-Quranul Karim, yang mengagungkan dan memuliakan ilmunya as-salafus sholih. Mudah-mudahan kita semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang saya cintai, saya mewakili para orang tua, karena memang saya juga sudah tua, mewakili wali-wali santri, terutama yang pada siang hari ini putra-putrinya diwisuda. Di antara mereka ada yang mendapat predikat mumtaz, ada yang jayyid jiddan, ada yang jayyid. Mumtaz itu artinya
Kalau dalam perguruan tinggi itu kamlut, jayid itu baik sekali, jayid jidan itu baik sekali, jayid itu baik. Ada kalanya yang di bawah itu yang biasa-biasa saja. Tapi apapun predikat yang didapatkan oleh anak-anak itu hanya menjadi bagian dari sebuah penghargaan yang diberikan oleh lembaga ini atas usaha keras dan prestasi dari anak-anak. Yang tentu prestasi yang baik ini di kemudian hari harus kita tingkatkan. Di kemudian hari akan terus meningkat dan akhirnya kalian semuanya akan menjadi para ulama, para zu'ama, para intelektual, para cendekiawan yang ilmunya amat sangat dibutuhkan oleh perjuangan Islam dan perjuangan bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Sebagai wali murid, sebagai wali santri, pertama tentu kami semuanya para wali-wali, tapi wali murid bukan wali sungguhan, mengucapkan terima kasih, syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah karena kami punya anak yang anak kami ini mau belajar, mau pesantren. Masya Allah ya. Orang tua punya anak mau masuk pesantren dengan segala kehidupan dan dinamika yang ada. Ini sebuah anugerah Allah. Ini sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Betapa susahnya kita kalau jadi orang tua, anaknya nggak mau belajar, anaknya nggak mau ngaji, anaknya nggak ada khirsun, bahasa taklim itu nggak ada khirsun, nggak ada kemauan untuk menjadi orang yang berkualitas. Susah sekali orang tua seperti itu. Karena itu pertama-tama ketika orang tua melihat anak-anaknya mau pesantren, apalagi tadi diuji oleh guru-gurunya mampu untuk menunjukkan kehebatannya dalam memahami ilmu-ilmu yang didapat dari pesantren ini, sungguh itu sesuatu nikmat besar yang diberikan oleh Allah pada orang tua. Orang tua hanya bisa mendoakan mudah-mudahan anak-anak yang hari ini belajar nanti akan terus belajar, akan dimudahkan semuanya oleh Allah, akan difutuh hatinya oleh Allah, akan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan nanti hidupnya di kemudian hari akan diberikan keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekarang nurut kepada orang tua, suruh mesantren.
Ya, di pesantren nurut dengan aturan kiai, aturan bunyai. Kalau kalian nurut seperti ini, insya Allah anak-anak kalian nanti juga akan jadi anak-anak yang nurut pada orang tuanya. Ini semua nanti kan beranak pinak. Ini satu, ya kan? Nanti ini satu, ini berkembang jadi dua, jadi tiga, jadi berapa lagi lah. Mudah-mudahan generasi yang akan kalian lahirkan nanti menjadi generasi yang solih dan solihat. Ya, amin. Itu pertama, kami sebagai orang tua bersyukur kepada Allah. Punya anak, anaknya nurut, anaknya mau ke pesantren. Itu nikmat besar. Yang kedua tentu kami berterima kasih kepada Kiai Junaidi, kepada Ibu Nyai, kepada putra-putri beliau, kepada guru-guru yang telah sabar dan telaten mendidik anak-anak kami. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dulu anak-anak kami datang ke sini tidak ngerti apa-apa. Ya, beberapa tahun di sini sekarang ngerti apa itu isim ma'rifat, apa itu mubtada, apa itu fi'il, apa itu fa'il, apa itu rofa, dan lain sebagainya yang tadi di mobil mulai dari rumah saya dengarkan, saya lihat melalui video di HP, dan tadi saya sebagian menyaksikan di sini. Luar biasa ini, ya, luar biasa. Terima kasih pengasuh, terima kasih para guru-guru. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah panjenengan, yang kata Rasul itu idza mata bnu Adam in qata amaluh illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Insyaallah ilmu yang kalian ajarkan kepada anak-anak kami akan menjadi ilmin yuntafa'u bih lam yanqati walau antum sudah meninggal. Allahumma amin. Saya tadi melihat bagaimana cara pemahaman terhadap kaidah bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, atau yang disebut dengan nahwu dan shorof, dengan pendekatan kontemporer, ya. Cara yang dilakukan dengan ijro' tadi itu, ijro' namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu apa? Huruf jar. Ismi itu apa? Majrur. Allah itu apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu cara pemahaman, pendekatan tata bahasa Arab dengan pendekatan kontemporer, yang kalau dulu itu pakai jurumiyah, pakai amriti, pakai alfiyah, dengan cara yang biasa-biasa saja. Ternyata di sini ada inovasi, bahkan inovasinya tadi saya lihat pakai
apa ya, pakai apa itu yang pakai musik apa namanya itu tadi? Apa? Ya, pakai jadi anak-anak membunyikan nadoman, kemudian ada organ yang dibunyikan, masya Allah. Jadi itu artinya apa? Artinya nadom yang dulu itu sulitnya setengah mati. Saya dulu ngapalin Alfiyah tahun 1963. Saya masih muda, seperti kalian, masih ganteng. Dulu tahun 63, saya ngapalin Alfiyah itu setahun, dengan susah sekali. 1000 nadom saya apalkan. Nah, ini saya lihat tadi membunyikan dan mensyairkan, melantunkan syair-syair dalam gramatika bahasa Arab itu dengan diiringi sebuah organ dengan santai, dengan gembira. Saya lihat tadi bahkan ada yang begini-begini. Ya. Jadi ini saya kira inovasi yang baik. Semua dilakukan dengan santai tetapi berhasil. Saya bangga dengan Kiai Junaidi. Saya bangga dengan Al-Aqobah. Saya bangga dengan anak-anak sekalian yang mampu untuk memahami gramatika bahasa Arab yang orang dulu memahami dengan susah. Tetapi saya lihat tadi anak-anak dengan fasih, dengan lancar sekali, satu persatu dengan detail. Kalau ada huruf ya huruf, kalau ada kalimah ya kalimah, kalimah isim, apa kalimah fi'il, kalau ada jumlah ya jumlah ismiyah, kalau rofa ya marfu, alamatnya apa saja, semuanya secara totalite dapat difahami oleh anak-anak. Kita syukur, alhamdulillah, terima kasih kepada para guru. Yang ketiga, tentu kami sebagai orang tua mohon kesabaran kepada semuanya, terutama para guru, para pembimbing, terhadap banyak hal yang mungkin anak-anak kami ini kadang-kadang juga membuat kecewa, membuat gelo, membuat jengkel. Yang namanya anak, kalau anak itu kadang-kadang agak nakal-nakal dikit, itu ya biasa lah namanya anak. Karena yang namanya anak itu belum pernah tua. Kalau orang tua pasti pernah muda. Anak-anak ini bagaimanapun corak dan tingkahnya selama hidup dalam dunia tauhid seperti pesantren ini, selama mereka hidup dalam dunia diniyah seperti pesantren ini, selama mereka hidup dalam lingkungan yang sehat seperti ini, insya Allah ujungnya nanti akan jadi anak yang solih dan solihah. Kamu tahu anak-anak, di pesantren ini ada sesuatu
yang tidak ada di luar pesantren. Apa itu? Satu, ketika kalian semuanya mempelajari Al-Quran, mulai dari membaca, mempelajari tajwidnya, mungkin ada yang tahfidz, mungkin sampai memahami ulumul Quran dalam ilmu tafsir. Ya. Sebenarnya orang yang sedang mempelajari Al-Quran itu berada dalam suasana dan space atau ruang di mana itu ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mahal sekali. Itu nomor satu. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran itu mendatangkan ridho Allah. Mau nggak hidup ini diridai Allah? Kamu suka nggak diridhoi Allah? Kita butuh ridho Allah itu. Nah, di pesantren ini ada kuncinya. Bagaimana supaya diridhoi Allah? Mengajar, belajar, memahami Al-Quranul Karim, mulai dari cara membaca, syukur kalau tajwidnya, syukur kalau kemudian dihafal, syukur kalau kemudian memahami maknanya dengan ilmu tafsir misalnya. Itu ridho Allah akan ada pada diri kita. Kalau orang hidup sudah diridhoi Allah, sudahlah segalanya udah di tangan. Apa sih yang ada lebih tinggi dari ridho Allah? Tidak ada. Itu nomor satu. Yang kedua, dalam pesantren ini ada cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian mempelajari hadis, ya apa sajalah, apa hadis arba'in, apa Jawahirul Bukhari, apa Riyadus Shalihin, apa-apa sajalah, pokoknya dawuh-dawuh Nabi. Ketika kita pelajari, maka itu mengundang cinta Rasul kepada orang yang mempelajari itu. Bukan main, bukan main. Namanya hidup dicintai Rasul, karena kita mencintai hadis, bukan main. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kalian mempelajari kitab-kitab salaf, ada Sulam Taufik misalnya, ada Amriti misalnya, ada Jurumiyah misalnya, ada Alfiyah misalnya, ya, ada macam-macam lah, Fathul Qorib, ada macam-macam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren. Itu karya para wali-wali, wali sungguhan, karya para kekasih Allah. Nah, ketika kalian semuanya mempelajari kitab-kitab ini, maka didoakan wali-wali yang mengarang kitab itu, yang mungkin sudah ratusan tahun meninggal, tetap mengawal santri-santri, mengawal siapa saja yang mempelajari itu, dan doa mereka menyertai kalian semuanya. Masya Allah. Jadi ada ridho Allah karena mempelajari Al-Quran, ya, ada cinta Rasul karena mempelajari Al-Hadis, ada doa para aulia illah karena kitabnya dipelajari. Dan semuanya ini amat kita butuhkan dalam hidup hari ini dan hari-hari yang akan datang, dan itu hanya ada di pondok pesantren. Di mana yang lain nggak ada yang lain.
Oleh karena itu, kalian kesini di pondok ini selain dapat ilmu, pastilah selain dapat ilmu, insya Allah kalian akan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian akan dapat cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian akan dapat doa kebaikan dari para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira tidak ada kata terbaik buat anak muda hari ini. Tidak ada sikap paling bijaksana bagi anak muda hari ini kecuali mengisi dirinya dengan ilmu yang cukup. Tetapi juga selain ilmu yang cukup, disertai dengan mempelajari dan mengamalkan tentang nilai-nilai al-akhlak al-karimah, nilai-nilai karakter dan nilai-nilai etika. Dua hal ini akan penting bagi kalian. Dengan ilmu pengetahuan, kalian akan membekali diri untuk bisa bersaing dalam kehidupan yang berat di masa yang akan datang. Dengan value akhlak, dengan nilai etika, nilai makarimul akhlak, kalian akan menjadi orang yang berharga dan bernilai di mata masyarakat maupun di mata Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Sesungguhnya seorang pemuda itu eksistensi dirinya itu ada apabila dalam dirinya ada dua hal, yaitu al-ilmi wat tuqa. Ada ilmu dan takwa, ada ilmu dan akhlak. Ketika dua hal ini ada, maka dia ada di tengah-tengah masyarakat. Apabila dua hal ini ada, maka ada di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dua ini ada, tidak ada, maka tidak ada apa-apanya anak muda itu. Pesantren ini menjadikan kalian orang yang akan bernilai di mata masyarakat dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekunlah belajar dalam waktu sebentar, berat sedikit tidak apa-apa, tapi kamu akan memetik kebahagiaan dan kesenangan dalam waktu yang amat panjang sekali. Kebahagiaan dan kesenangan akan kalian raih dalam waktu yang amat panjang sekali ketika hari ini kamu agak sakit-sakit sedikit, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dulu sekarang di Al-Aqabah, tapi bersenang-senang nanti dalam waktu yang panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, tetapi kalau sekarang ingin senang saja, main saja, malas belajar, susah nanti dalam waktu yang panjang. Doa kami akan selalu mengiringi anak-anak sekalian. Doa kami akan selalu bersama kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian akan terus berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang alim, menjadi orang baik yang kalian nanti pasti akan jadi orang yang bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Pak Kiai Junaidi dan Ibu Nyai,
para guru, para anak-anakku sekalian yang saya cintai, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.